Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu al-'azim. Pendengarsanipun para sesepuh, kini sepuh, para tokoh agama dan tansah kawula muliakan, ahlul kiram, Ustaz Muslimun dan tansah kawula hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadir juga adik-adik semuanya saja, jamaah pengajian Ahad pagi pimpinan ranting Muhammadiyah Kerumunan. Allah jamaah kemawon dan mungkin tansah dipermuliakan dan diberkati Allah SWT. Amin. Tidak henti-henti, tidak putus-putusnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas karunia nikmat iman dan juga sekaligus nikmat sehat, sehingga dengan iman dan sehat ini yang kemudian menjadi bahan bakar kita ringan untuk melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu di dalam rangka mencari keutamaan dan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah SWT mudah-mudahan siang kita, sholat kita, tadarus kita, ngaji kita semuanya menjadi amal ibadah yang diterima Allah SWT. Amin. Sehingga dengan diterimanya amal kita itu nanti akan menjadi bekal dalam rangka kita menghadap Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada kita selaku umat yang memang berusaha untuk mengikuti jejak pimpinannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, pagi ini saya ingin menyampaikan materi tentang meraih syafaat Al-Quran di bulan Al-Quran. Bahwa posisi kita itu sekarang di Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Jadi salah satu kenapa Ramadan menjadi bulan yang mulia, karena disandingkan dengan peristiwa turunnya Al-Quran. Sosok baginda Rasulullah Muhammad SAW menjadi sosok manusia mulia karena memang baginda Rasulullah mendapatkan mukjizat Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang pimpinan para malaikat karena memang malaikat Jibril memiliki tugas menyampaikan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan semua yang disandarkan kepada Al-Quran itu akan mendapatkan kemuliaan tersendiri. Nah, karena kita pahami ini bulan Al-Quran, nah
mesti kita harus memanfaatkan momentum Ramadan itu untuk meraih keberkahan dari Al-Quran, yaitu kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Jangan sampai Bapak Ibu kita itu seperti tikus yang mati di lumbung padi. Jadi tikus mati di lumbung padi. Ini ada kena lumbung loh. Dan kesukaan itu di sungai nek kali kawulon itu sungai kasihan lumbung padi. Orang tua kita itu melalui panen itu bukan terus telas di sate disimpan di lumbung. Jadi Bapak Ibu ada di sekalian, jangan seperti tikus mati di lumbung padi. Tikus kan makan gabah, ya, walaupun di lumbung padi tempatnya digangkat, kita tidak bisa makan padi itu. Karena apa? Ya, sama saja kita di bulan Al-Quran, di bulan yang mulia, diturunkannya Al-Quran, di mana keutamaan membaca Al-Quran sudah luar biasa, tapi kita tidak mendapatkan keutamaan dari Al-Quran itu karena apa? Selama Ramadan kita tidak baca Al-Quran, walaupun hafal, baca pun tidak. Maka jangan seperti tikus mati di lumbung padi. Sama di bulan Ramadan tapi tidak puasa, itu sama seperti tikus mati di lumbung padi. Di bulan Ramadan yang mestinya ia mendapatkan keutamaan puasa, tidak mendapatkan keutamaan puasanya, malah justru menjadi orang yang celaka. Karena apa? Puasa selesai tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya sampaikan di awal. Biasanya kan materi ini Nuzul Quran, tapi lebih awal lebih bagus karena mumpung masih banyak kesempatan. Mari kita ubah target kita yang mestinya kita sebelumnya punya target khatam 1 kali, nanti setelah haji harus ada target khatam 2 kali. Jadi setelah haji itu berubah, yang tadinya targetnya itu 1 kali khatam, tapi begitu sudah haji, wah, saya ingin terus berubah, target harus lebih banyak menjadi 2 kali khatam. Amin ya Rabbal alamin. Jadi jangan sampai setelah ngaji mulai ngaji, malah justru targetnya itu tidak terpenuhi. Kurang jodoh Ramadan selesai, kalau ini orang apa jauh. Setiap Ramadan datang dan berakhir selalu ada penyesalan. Maka Bapak Ibu, kita awali dari mengutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab Ihya Ulumuddin itu karangan Imam Ghazali, di mana dalam kitab itu ada pembahasan terkait dengan membaca Al-Quran. Beliau mengatakan sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syafi'in afdalu manzilatan 'inda Allah Ta'ala minal Qur'an." Tidak ada pemberi syafaat yang memiliki kedudukan lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala melebihi Al-Quran. Ini nanti mohon dengan sangat setelah haji itu sikap kita terhadap Al-Quran harus bertambah luar biasa, jangan biasa-biasa saja. Karena saya temukan dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebuah hadis, terlepas nanti ada istilah tentang kesohihan dari hadis ini, tapi ini mencoba kita jadikan motivasi untuk bagaimana kita mensikapi Al-Quran. Dalam hadis ini disebutkan bahwa ma min syafi'in afdalu manzilatan 'inda Allah Ta'ala minal Quran. Tidak ada pemberi syafaat yang memiliki kedudukan lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala melebihi Al-Quran. La nabiyun, baik itu nabi, wala malakun, malaikat, wala ghairun maupun samaat yang lain. Jadi kalau
harus dikomparasi, dibandingkan makom kedudukan daripada syafaat Al-Quran itu ternyata melebihi dari syafaat-syafaat yang ada, yang selama ini kita kenal. Syafaat Nabi sekalipun, maka Al-Quran masih lebih tinggi kedudukannya dibanding syafaat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun di sini ada komentar dari ulama hadis yang bernama Al-Iraqi. Al-Iraqi ini ulama ahli hadis, jadi memberikan komentar terhadap hadis ini, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Habib dari riwayat Sa'id bin Sulaim secara mursal. Jadi kedudukannya itu hadis ini adalah mursal. Kalau di warga kita kan hadis mursal itu hadis yang memang tidak bisa dijadikan hujah, karena di persetan Muhammadiyah melalui manhaj majelis tarjihnya itu bahwa berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah atau Al-Maqbulah. Sementara yang kita baca sekarang itu menurut Al-Iraqi itu hadisnya mursal. Apa itu hadis mursal? Hadis mursal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh generasi tabi'in. Baik tabi'in kecil maupun tabi'in besar. Ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Diriwayatkan oleh generasi tabi'in yang tidak disandarkan langsung, diketahui langsung bersumber dari Rasulullah SAW. Hanya tabi'in ini mendapatkan keterangan itu dari sahabat. Rasul mengatakan demikian, kata sahabat itu, kemudian diriwayatkan oleh para tabi'in itu, dan oleh At-Tabrani dari hadis Ibnu Mas'ud. Jadi kalau sahabat kan meriwayatkan biasanya menggunakan kata-kata sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, atau ro'aitu, saya melihat Rasulullah SAW itu melakukan. Nah itu kan kuat tuh, sami'tu, ro'aitu. Tapi yang ini biasanya menggunakan redaksi bahwa Rasulullah SAW itu mengatakan demikian, kata sahabat. Maka terlepas dari keyakinan kita akan kedudukan hadis mursal ini ulama berbeda pendapat, Bapak Ibu. Mensikapi hadis mursal itu ada yang menolak, ada kemudian yang menerima, yang bisa dijadikan sebagai hujah. Ada juga yang menerima hadis mursal itu dengan syarat. Artinya syaratnya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan semangat hadis-hadis yang ada. Namun demikian Bapak Ibu, secara nalar, kenapa kemudian syafaat Al-Quran itu bisa kedudukannya lebih tinggi dari syafaat yang lain? Karena apa? Karena baik malaikat maupun nabi itu kan makhluk kedudukannya. Malaikat makhluk Allah, nabi makhluk Allah. Sedangkan Al-Quran adalah kalamullah. Ini yang setidaknya itu menjadi dasar secara rasional, nalar yang bisa diterima terkait dengan hadis ini. Kenapa kok kemudian syafaat Al-Quran itu kedudukannya lebih tinggi dari syafaat-syafaat yang lain, termasuk syafaat Nabi? Maka tadi baik malaikat maupun Nabi itu semua makhluk. Sedangkan Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, firman Allah. Ini luar biasa. Jadi ini kan tidak boleh sembarangan mensikapi Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Makanya kalau Bapak Ibu mempunyai keimanan terhadap Al-Quran, saya iman kepada kebenaran Al-Quran, kok kemudian mengkufuri satu ayat saja, itu bisa gugur keimanannya.
Iman apa bukan? Ini kan pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Bertanya kepada orang yang beriman. Panjenengan iman kepada Al-Quran? Pasti iman. Tapi begitu ngaji tentang bab waris, terutama ibu-ibu, oke, Gusti Allah salah ya perhitungan. Mau lanang mulai rombak, dia mulai sebagian ya. Mulai segendongan, itu mau lanang mulai setibul, dia mulai segendongan. Oke, Gusti Allah keliru, makanya itu gugur iman. Jangan sampai kita meyakini akan kebenaran Al-Quran, tapi ketika melihat ayat yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, justru menyalahkan Allah, menyalahkan Al-Quran. Gugur keimanannya itu. Sama seperti halnya iblis. Iblis itu kan hanya menyalahi satu saja, tidak mau sujud kepada Adam. Kepada ayat-ayat yang lain itu ya mengimani. Iblis itu kan dulunya makhluk surga, bisa berdialog dengan Allah. Kurang apa kita tidak melihat Rasul saja beriman, iblis bisa berdialog dengan Allah, mengakui kan kekuasaan Allah. Cuma satu salahnya itu, tidak mau mentaati perintah Allah terkait dengan sujud kepada Adam. Ia merasa bahwa dirinya lebih mulia. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Sorry kalau suci, sehingga kemudian kufur itu. Innari khalidina fiha abada. Karena gugur keimanannya. Seandainya saja masih ada iman, terselamatkan. Tapi kemudian menggugurkan keimanannya keseluruhannya. Nah, ini Bapak Ibu berapa? Sekarang kita tidak boleh sembarangan mensikapi Al-Quran. Maka tadi sebelum saya sampai di sini, kita mesti saya salut-salut kayak ada bacaan Al-Quran dari adik kita itu. Alhamdulillah. Dari panti asuhan. Betapa saya doakan siapapun dari kita termasuk adik kita yang di panti, kalau dekat dengan Al-Quran maka dengan sendirinya akan ditempatkan di makom yang tertinggi. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan nanti akan mendapatkan syafaat di akhirat, itu syafaat dari Al-Quran. Amin ya Allah. Sekarang apa itu syafaat? Kenapa harus kita raih syafaat itu? Syafaat adalah pertolongan di hari kiamat. Saat itu tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Nanti kita itu sepulang dari alam dunia masuk ke alam barzah, nanti akan terus berproses menuju alam akhir. Pada saatnya nanti tidak ada satu pertolongan apapun kecuali pertolongan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan syafaat. Maka syafaat ini termasuk salah satunya itu diberikan kepada Al-Quran. Di samping diberikan juga kepada kekasih Allah yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Artinya ada syafaat yang lain selain Al-Quran, termasuk nanti puasa pun memberikan syafaat. Apa yang menjadikan dasar kok kemudian Al-Quran nanti akan menjadi penolong atas izin Allah kepada kita yang kemudian mencintai Al-Quran, yang membacanya, yang menghafalnya, yang mengamalkannya? Ini berlandaskan sabda Nabi SAW bahwa Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li'abdi yaumal qiyamah. Bahwa puasa termasuk juga Al-Quran, keduanya itu nanti akan memberikan syafaat kepada seorang hamba yaumal qiyamah di hari kiamat. Berarti sampai sini kurang yakin apa? Karena kita beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi. Nah ini yang disabdakan pada Nabi itu asyamu wal Qur'anu
Yashfa'ani li'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Bayangkan kalau kita itu yang puasa, yang ngaji Al-Quran, dua-duanya kita akan memberikan pertolongan kepada Allah. Jadi ini Bapak Ibu karunia yang sangat luar biasa kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Ya, tidak semua dari kita itu kemudian dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ada juga yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak bisa puasa, tidak bisa ngaji Quran. Tidak bisa puasanya ini juga banyak sebabnya. Ada yang karena sakit, ada yang karena sepuh, sabur undur ini. Ada yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak mampu untuk siap Ramadan. Bisa jadi sakit, bisa jadi undur, bisa jadi karena juga apa? Sengaja. Ya, dengan sengaja gitu ya. Dia tahu ada kewajiban, tapi ya kemudian tidak mampu melaksanakan hidayah yang Allah berikan itu menjadi amalan nyata. Puasanya terus dilakukan. Mengawali kalau penutupan dengan puasanya kendang dari yaitu sedikit puasanya kendang apa namanya buka untuk tok di tengahnya kosong. Sama sholatnya juga sama. Sholatnya yang tarawih malam pertama diakhiri dengan sholat id. Sholatnya sholat kendang. Nanti Bapak Ibu puasa Al-Quran yang oleh kita sekarang ini tidak bisa dilihat. Artinya puasa dengan Al-Quran kan ya, Al-Quran kalau mushafnya itu kelihatan, mushafnya itu kelihatan. Tapi kan kalau bacaannya kan nggak kelihatan gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan nggak bisa kelihatan. Ini suara. Woi, nggak bisa kelihatan bentuknya seperti apa. Nanti Bapak Ibu di akhirat itu yang oleh kita sekarang tidak kelihatan puasa, akan kelihatan puasa kayak apa. Nanti di hari akhirat itu akan berbentuk fisik, akan bisa bicara dan menghadap Allah Subhanahu. Jadi puasa itu nanti bisa ngomong. Al-Quran itu yang kita baca itu, bisa berbicara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tidak hanya sekedar berbicara, tapi membela mati-matian kepada ashabi, kepada para pembacanya. Padahal kita itu sangat butuh. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup di dunia, kita masih bisa memberikan atau meminta pertolongan kepada saudara, kepada keluarga. Dan jangan lagi sempit banget yang berarti duit. Nah, hilang di situ. Tangganya paling sedikit masih bisa, tapi nanti kalau sudah di alam akhirat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang datang atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kepada perkara yang kemudian diberikan ruang oleh Allah itu untuk memberikan manfaatnya. Di antaranya adalah saum dan Al-Quran itu. Yaqulus ya. Nanti puasa itu yang kita tunaikan sekarang ini akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hai Rabbi, wahai Tuhanku, manaktuhu ta'ama wa syahawat innaha. Saya itu, kata puasa itu, telah mencegahnya dari makan dan syahwat di siang hari. Maka izinkan ya Allah saya memberikan syafaat kepadanya di saat dia itu membutuhkan pertolongan. Ya, secara kebetulan ketika dia hisab, ya, bisa jadi masuk kategori fasik. Dia beriman tapi melakukan dosa dan layak untuk disiksa. Maka puasanya kita itu kan maju menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu ya Allah. Jangan engkau adab, jangan engkau siksa hambamu ini. Karena mohon maaf ya Allah, saya ini telah mencegahnya dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri,
di siang hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari kalian puasa itu, maka izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Jadi puasa. Ya sudah orang itu puasa yang ditunaikan secara imanan Waktu sabar. artinya ikhlas, ya, kita tunaikan secara ikhlas. Waktu sabar ini ya Mengharap itu. sesuai dengan petunjuk bagi Rasulullah Muhammad SAW, seraya mengharap semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan puasanya yang karena corona sebentar. Jadi bukan karena puasanya yang istilahnya kalau di Sunda itu istilahnya turun pundi untuk nasapi. Sapi ini ngalor, belum ngalor, tuli. Kalau di kita apa istilahnya? Belum maju seton. Belum ada setor. Belum maju seton. Belum itu cara orang sholat tuh berubah kejam, berubah kejam. Pokoknya jadi lumbrung lah, puasa orang penang berpuasa. Nah sedangkan puasanya kita kan imanan, saya yakin. Jadi puasanya kita itu kita meyakini bahwa saya puasa itu yang melaksanakan perintah Allah. Menghadirkan pemahaman kalau saya tidak puasa pasti saya akan mendapatkan siksa dari Allah. Ketika saya puasa pasti saya akan mendapatkan keutamaan dari puasa saya atas janji Allah dan Rasulnya. Apa diantaranya? Itu tadi asyam, memberikan syafaat di hari kiamat. Begitu pula Al-Quran, bacaan kita itu nanti akan berubah fisik dan bisa bicara di hadapan Allah, bahkan membela mati-matian para sahabatnya. Ya Allah, jangan engkau azab hambamu ini. Ya. Wa yaqulu Quran, mana'tuhu nawma bil-lail. Saya telah mencegahnya dari tidur di malam hari semata-mata ia gunakan untuk membaca Al-Quran, membaca saya, kata Al-Quran. Nanti dulu ya Allah, jangan engkau siksa, jangan engkau azab. Karena dulu saat hidup di dunia itu, ketika bulan Ramadan itu, dan bahkan juga di luar bulan Ramadan itu, ia senantiasa mengurangi tidurnya itu untuk membaca. Maka izinkan ya Allah, fasyafi'ni bihi, izinkan saya memberikan pertolongan kepadanya. Qala, sehingga Rasulullah SAW bersabda, wa yusyafa'ani, maka keduanya yaitu puasa dan Al-Quran itu pun diberi izin untuk memberikan syafaat. Ini anak sekalian, ada yang sudah hafal berapa juz? Ada yang sudah hafal berapa juz? Kita doakan mudah-mudahan ada yang kita hafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sudah hafal berapa juz? Jangan khawatir, karena syafaat Al-Quran itu ternyata standarnya tidak terlalu berat, tidak harus dihafal, tapi pembaca. Jadi walaupun tidak hafal Al-Quran, tidak mendapatkan predikat hafid, tapi kemudian yang terpenting membaca. Sebab membaca Al-Quran itu berbeda dengan membaca yang lain, termasuk hadis. Jadi membaca Al-Quran itu baik tahu maknanya maupun tidak tahu maknanya, al-muta'abbadu bitilawati, membacanya saja sudah memiliki nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun membaca yang lain itu asal mula hukumnya tidak ibadah. Hadis sekalipun itu asal mulanya itu hukumnya bukan ibadah. Sama seperti halnya membaca berita-berita yang lain. Makanya ketika membaca hadis itu tidak dianjurkan untuk sesuai dengan tajwid. Jadi kalau membaca hadis, makanya membaca hadis itu man soma Ramadan imanan wa ihtisaban
ghufira ma taqaddama min dhanbi. Jadi tidak harus man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Nah, ini. Jadi boleh-boleh saja kita hadis man shoma. Itu kan salah kalau tajwid itu. Kalau tajwid itu kan maksudnya ihfa. Man shoma. Kalau Al-Qur'an harus sesuai dengan kaidah tajwid, tapi hadis tidak. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Karena memang tidak terikat dengan tata cara kaidah tajwid. Tapi kalau Al-Quran karena punya nilai ibadah harus dibaca dengan baik dan benar. Begitu kalau itu. Jadi Al-Quran itu yang secara kasat mata di dunia ini tidak bisa kita lihat, nanti di akhirat akan berubah berbentuk fisik, bisa bicara seperti halnya manusia dan membela mati-matian kepada sahabatnya ketika akan dikenakan siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kitab-kitab klasik itu dinarasikan, diceritakan, didramakan itu luar biasa. Ramai debatnya antara Quran dengan Allah. Hingga ketika ada orang fasik yang mau disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi secara kebetulan orang fasik ini kemudian ada dalam hatinya itu Al-Quran. Ya jangan dibayangkan Al-Quran awal 30 juz orang fasik. Bisa jadi ya minimal Al-Fatihahnya. Kayak kita kan Al-Fatihah lagi. Artinya sebelum hafal kan dibaca dulu. Dibaca ulang-ulang dari hafal. Ada dalam hati kita. Sehingga ketika orang fasik ini mau disiksa oleh Allah, lagi-lagi itu Al-Quran itu pasang badan, ya Allah. Kalau kemudian hambamu yang satu ini ya sekalipun fasik pendosa, tapi kan di dalamnya ada saya, kata Al-Quran itu. Walaupun kata Al-Quran itu saya di sini tidak dalam arti 30 juz, tapi di dalam hatinya itu ada. Dalam riwayat sudah ada terkait dengan keutamaan surat Al-Baqarah gitu ya, Al-Mulk. Jadi surat Al-Mulk itu kan keutamaannya bisa kemudian menyelamatkan seorang hamba itu dari siksa kubur. Jadi sekalipun hanya hafal satu surat, tapi satu surat itu pun bisa melakukan pembelaan. Tidak harus 114 surat, satu surat pun ya, bisa memberikan pembelaan. Bagaimana engkau akan siksa ya Allah seorang hambamu ini dengan siksamu, dengan siksa api neraka, sedangkan di dalamnya ada saya. Kalau kemudian engkau siksa hambamu ini, maka sama saja engkau menyiksaku. Kata salah satu surat dalam Al-Quran ini. Ini tidak 114 surat, ini satu surat saja. Itu bisa melakukan pembelaan mati-matian. Kalau kemudian engkau menadab orang ini, sedangkan orang ini ada aku di dalam hatinya, baik kata Al-Fatihah maupun surat An-Nas, dia hafal Al-Quran, sama saja engkau menyiksaku. Pasang badan gitu. Apa gunanya saya diciptakan olehmu untuk dibaca oleh hambamu tapi tidak efek, padahal saya diberikan sifat itu sebagai syafaat. Loh, katanya saya diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat kepada hambamu pembaca Al-Quran. Dia hafal Al-Quran, orang enak. Nah sekarang Bapak Ibu hafal berapa surat? Alhamdulillah. Ya setidaknya surat-surat itu yang nanti akan membela kita. Amin ya Rabbal. Syukur-syukur 114 kan aman gitu. Kita yakin enggak dengan syafaat Allah? Harus yakin. Artinya kita harus bangga, bersyukur kepada Allah. Saya ditakdirkan hafal Al-Quran, orang kita juz 30. Ya tidak 30 juz, ya juz 30 saja apa-apa. Setidaknya itu nanti Al-Quran yang kita hafal itu, yang kita baca itu akan melakukan pembelaan nanti. Karena kalau dalam hati kita ada Al-Quran, bagaimana mungkin Al-Quran itu Allah akan menyiksa kita kalau dalam hati kita ada Al-Quran? Ketika kita disiksa sama saja dengan Allah menyiksa Al-Quran. Sampai sebegitunya Pak, para ulama itu
membahasakan kepada kita, memberikan pemahaman bahwa supaya kita yakin dengan adanya syafaat Al-Quran itu, supaya kita itu benar-benar di dalam mensyafati Al-Quran itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Masih maukah kemudian kita bermain-main berlama-lama dengan HP kita? Maukah, masihkah kita mau bermain-main dengan terus-menerus kita habiskan waktunya untuk nonton TV? Padahal tidak ada kemudian al-WAU yasrah di awal kiamat itu WA akan memberikan syafaat, tidak ada itu. Tapi kan prakteknya kan banyakkan baca WA daripada baca. Ini yang kemudian puasa kita masih dipertanyakan ihtisabnya. Yang dimaksud puasa dengan ihtisaban itu yang mana ihtisaban? Insya Allah kalau Bapak Ibu yang di sini sudah iman semuanya, ya puasanya karena iman ya. Ukurannya sudah jelas dong. Panjenengan ke majelis ilmu ini kan karena iman, bukan karena amplop. Kalau muslimin ketua ranting di sini dari amplop, snack pun tidak ada. Mestinya kan panjenengan harus memilih jalan-jalan, nongkrong-nongkrong kan begitu mestinya. Tapi karena ihtisab perhitungannya itu jelas, tepat, saya mending melakukan aktivitas yang mendatangkan ridho Allah, apa saya memilih aktivitas yang mendatangkan murka Allah. Itu kan ihtisab. Jadi puasa yang ihtisab itu puasa yang kalkulatif, selalu dibarengi dengan perhitungan-perhitungan matang dari setiap aktivitas yang dilakukan di bulan puasa ini. Tapi ya tetap masih ada yang, terutama yang anak kita ya, yang anak-anak ini, insya Allah yang tua-tua enggak, yang sepuh-sepuh enggak ada, yang lebih mercona enggak ada. Ya saya harus jujur, kalau saya waktu kecil begitu. Bahkan di bulan Ramadan karena jambu ibu, jambu tangganya, jambu yang di jalan itu dia di wong kelapa itu masih cungkir ya, di bulan puasa. Tapi kan itu anak. Jadi ihtisabannya itu belum terlalu main. Masa ahli ngaji seperti ini mau milih jalan-jalan, apalagi kemudian tadi Mbak Penny pakai, Mbak Penny jamu, enggak. Itu kan ihtisab. Tapi insya Allah adik-adik ini, adik-adik panti kalau ngaji, kemudian tahu harus ihtisab, pasti nanti akan berhubungan. Sekalipun umpamanya kalau ada program jalan-jalan itu dari panti, ya jalan-jalannya jalan-jalan yang tertib, tidak kemudian ketasan, kemudian tadi apalagi jalan-jalannya itu laki-laki dengan perempuan saling berbau. Sekarang itu justru kan tren remaja-remajanya itu kalau pagi-pagi itu dia tidak kuliah subuh, milih jalan-jalan, laki-laki perempuan, campur. Nah itu kan perlu diperhitungkan itu. Kalau kemudian kita memilih aktivitas yang mendatangkan murka Allah, nilai-nilai kemaksiatan yang puasanya kita tidak berbuat ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Maka dalam konteks seperti ini, konteks pagi ini ngaji kita, maka semuanya fokus kepada Al-Quran. Jadi kalau mau bermain-main dengan HP, artinya bukan berarti tidak boleh pakai HP. Tapi kalau sudah main-main dengan HP kan betah itu kan. Di scroll terus gak ada berhentinya itu. Berita ini selesai, kemudian yang lain, berita ini selesai. Begitu buka WA, pasti setelah buka ini buka yang lain. Apalagi kalau sudah status. Ini harus diihtisab, diperhitungkan. Jangan-jangan nanti waktu 24 jam itu hanya sedikit yang untuk membaca Al-Quran. Makanya saya tadi setelah ngaji ini harus ada perubahan tahun. Ya sudahlah, kalau kemarin-kemarin itu porsinya itu banyak nonton TV, banyak kemudian bermain-main lama dengan HP, yang kita dikurangi. Syukur-syukur kemudian puasa dari HP. Ya kalau tidak bisa 100% ya jangan kemudian secara seluruhnya ada dikurangi. Dan juga masih banyak lagi
keterangan-keterangan hadis yang meyakinkan diri kita bahwa Al-Quran itu memberikan syafaat. Di antaranya dikuatkan lagi dengan sabda Nabi SAW, Haddatsani Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan, Sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian semuanya Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li sahibihi. Fa'innahu, sesungguhnya ia Al-Quran itu ya'ti yawmal qiyamah akan datang pada hari kiamat itu syafi'an, memberikan syafaat li sahibihi, bagi para pembacanya. Dalam keterangan lain, li sahibihi itu ada ulama yang menjelaskan bahwa sahib Al-Quran adalah al-mulazimin litilawati, orang yang sering, orang yang membiasakan membaca Al-Quran, itu yang termasuk kategori sahib. Wa amalihi, dan orang yang mengamalkan apa yang sudah menjadi isi kandungan Al-Quran itu, yang kemudian nanti akan mendapatkan syafaat di hari akhirat. Jadi kita yakin bahwa Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat itu memberikan syafaat. Jadi kan kalau sudah kita bicara Al-Quran, jangankan Al-Quran ya Bapak Ibu, ini terkait dengan azab itu kan, siksa itu kan tidak hanya siksa di hari akhir, kubur juga siksa kubur. Dan dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa nanti petugas yang nanti akan mengadab di alam kubur kan ada malaikat mungkar nakir, yang dalam keterangan itu malaikat mungkar nakir itu malaikat yang terlalu serem ya kalau harus diceritakan itu. Maka setidaknya ya, walaupun yang amalan-amalan atau perkara-perkara yang tidak secara jelas diberikan sifat syafaat saja, banyak oleh para ulama diterangkan dalam kitab-kitab klasik ya, dalam rangka menerjemahkan bagaimana amal soleh kita juga bisa menjadikan penolong amal soleh kita ya. Bapak Ibu boleh percaya, boleh tidak, tapi ulama itu di dalam rangka menerjemahkan, ya, meyakinkan akan adanya siksa kubur, kemudian hal-hal yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur itu, ceritanya menarik. Seperti halnya cerita ada seorang guru tauhid. Ya kalau sekarang konteks ini ya, jangankan guru tauhid, guru TPI. Ini ada seorang guru tauhid. Kalau pertanyaan alam kubur kan diantaranya adalah yang lazimnya kita dengar itu man robukan ya. Siapa Tuhan itu? Coba secara nalar ini berdasarkan cerita-cerita kitab klasik ya, bagaimana para ulama itu kreatif untuk bagaimana kita paham lah terhadap amalan-amalan kita itu yang nanti akan berbuah kebaikan. Jadi ceritanya itu ada seorang ulama yang beriring santrinya itu ilmu tauhid. Sehingga kemudian ulama ini ditanya oleh malaikat man robuka. Maka betapa tidak beradabnya malaikat ini. Kok kemudian menanya kepada ulama yang setiap harinya mengajarkan tauhid. Kok kemudian ditanya siapa Tuhan? Jadi ternyata Bapak Ibu, malaikat itu juga adalah makhluk Allah sama dengan manusia yang kena taklif. Artinya tidak boleh sembarangan melanggar aturan-aturan Allah. Jadi bagaimana mungkin seorang ulama yang setiap hari kok ngaji tentang tauhid kok ditanya makhluk, karena nggak beradab gitu. Itu dalam cerita-cerita kitab klasik itu begitu. Maksudnya apa? Biar kita itu yakin dengan apa yang menjadi kebiasaan baik kita, pasti nanti akan menjadi hujan. Ya kalau
kalau kemudian malaikat itu menggebuki guru TPQ, itu kan melanggar aturan Allah. Kenapa? Kesehariannya itu ngajari Al-Quran, walaupun fasik, kan di hatinya ada Al-Quran. Artinya Bapak Ibu boleh percaya, boleh tidak, di cerita-cerita para ulama ini di dalam kreatif, di dalam menerjemahkan, menyadarkan umat untuk senang yakin baca Al-Quran, untuk senang beramal soleh. Itu semua dari amalan kita itu akan menjadi hujah, kan dari saksi bahwa kita itu nanti akan diselamatkan dengan amalan-amalan kita. Makanya insya Allah ketika lisan kita itu membiasakan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, setidaknya itu orang itu meninggal akan pada saat kebiasaannya. Setidaknya kalau kita ahli pikir, begitu nyawa kita dicabut ya dalam keadaan pikir, atau minimal kita mengucapkan pikir itu tidak berat, karena memang sudah menjadi kebiasaan. Ada cerita lagi, Bapak Ibu pernah mendengar sangarnya sahabat Umar bin Khattab itu kan dulu preman kan, preman pada pasir, malah jadi singa pada pasir karena memang keberaniannya. Siapa yang tidak kenal Umar dengan keberaniannya itu? Lagi-lagi dalam kitab-kitab klasik diceritakan bahwa ada sahabat Nabi yang namanya Ali bin Abi Thalib itu kan kagum terhadap Umar itu karena itu tidak ada yang mampu mengalahkan. Artinya bagaimana ketika Umar itu membentak, memarahi itu luar biasa. Jadi Ali bin Abi Thalib itu kepengen melihat Umar itu dimarahi. Jadi ketika di alam kubur di dalam kisah-kisah itu, sekali lagi, ini pendengar boleh percaya boleh tidak, memang ini bahasa para ulama gitu ya, kalau ulama untuk bisa menyadarkan diri kita. Jadi Ali bin Abi Thalib itu memohon kepada Allah untuk bisa melihat ketika Umar dimarahi itu kan malaikat munkar dan nakir, dan pasti kan kalah gitu kan. Mau main tapi selingkuh aja kayak apa itu kayak main di malaikat munkar nakir kayak apa gitu. Karena bahasa kita itu kayak apa dulu sesuai mau main kok ibadah yang berani membentak kepada Umar nanti ketika dalam kuburnya. Sehingga Ali yang itu minta kepada Allah untuk diberi kasyaf, memberi kelebihan bisa dari luar alam kita itu untuk melihat bagaimana ketika Umar ditanya kayak apa Nabi Deke, apa yang terjadi ketika Umar ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, itu langsung malaikat munkar dan nakir itu dibentak itu oleh Umar. Istilahnya nggak sopan ya. Saya kan sahabatnya baginda Rasulullah SAW. Jadi dia itu tidak meragukan dirinya, tapi bersandar kepada baginda Rasulullah Muhammad. Siapa yang tidak tahu saya itu sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW? Apakah engkau kemudian semena-mena memperlakukan saya? Jadi akhirnya Ali itu tidak kesampaian menyaksikan Umar itu dimarahi orang. Ya artinya siapapun dari kita, ya, walaupun kita tidak mengatakan sebagai sahabat Rasulullah Muhammad SAW, ketika kemudian ada hujah, wahai malaikat munkar dan nakir, saya umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu saya kira juga karena tadi malaikat itu juga kena taklif, kena aturan Allah yang pasti akan berbeda menghadapi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Saya itu membaca Al-Quran, pasti malaikat juga kena taklif. Gak mungkin saya nanti sendiri memperlakukan hafizul Quran. Jadi Allah itu tidak akan pernah mengadab orang yang di dalamnya ada itu. Karena apa? Malaikat sekalipun
Malaikat kan termasuk makhluk Allah yang kena takdir. Artinya terbebani untuk ikut bisa mengamankan aturan Allah. Ia melakukan tugas tidak akan pernah melanggar aturan Allah. Nah sekarang kalau malaikat mungkar nakir tadi mengadab ulama Oke. ahli tauhid, walaupun jawabannya itu tadi hukum saya kan belum tauhid. Ya, kalau manusia mau dimampu kan begitu kan. Jadi tidak boleh sembarangan. Artinya malaikat pun tidak kemudian semena-mena melakukannya itu dengan seenaknya sendiri. Malaikat juga akan mengamankan, mengindahkan aturan-aturan Allah. Tidak mungkin akan memberikan adab itu atas kehendaknya sendiri, tapi dia akan taat kepada rambu-rambu yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemudian digaris. Maka apa garis yang Allah jaminkan kepada kita melalui sabda Rasulullah SAW? Ya tadi bahwa asyamu wal Qur'anu yashfa'ani li'abdi yawmal qiyamah. Itu jaminannya. Jadi kalau umumnya kita itu membaca Al-Quran kok masih diadab dan tidak mendapatkan syafaat dari Al-Quran, ada yang salah itu, ada yang melanggar. Maka malaikat pun tidak akan berani. Ini kan jaminan. Ya setidaknya kita berbesar hati, berbangga, tambah motivasinya. Tidak keliru ini kalau saya membaca Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu, saya pernah membaca bahwa ternyata syafaat Al-Quran itu disamping tadi makomnya itu lebih tinggi dari syafaat-syafaat yang lain. Maka Al-Quran ini syafaatnya berbeda dengan syafaat Nabi. Kalau syafaat Al-Quran itu bisa menghalau siksaan seorang hamba dari api neraka. Jadi sebelum disiksa itu sudah diselamatkan dulu oleh Al-Quran itu. Ini syafaat Al-Quran. Yang kurang lebih ya tadi dialognya, ya Allah, saya tidak rela kalau si fulan ini disentuh api neraka karena di hati fulan itu ada saya. Bagi Rasulullah SAW itu menyelamatkan seorang hamba ketika sudah mendapatkan siksa kemudian diangkat diselamatkan dengan syafaat bagi Rasulullah SAW. Mari Bapak Ibu, sikap yang tadinya kita biasa-biasa kepada Al-Quran nanti setelah ngaji dirubah menjadi luar biasa sikapnya kita kepada Al-Quran. Dipraktekkan. Kalau kemarin kita targetkan 1 bulan hatam 1 kali, habis ngaji ini dirubah targetnya menjadi 2. Caranya bagaimana? Kurangi main HP-nya, kurangi nonton TV-nya, kurangi apa? Ngobrolnya, dokoknya, kurangi tidurnya. Ya kan termasuk tadi yang menjadi asbab kenapa Al-Quran juga mati-matian membela kita, karena saya telah mengurangi jatah waktu tidurnya. Tapi kan berat Pak, sudah. Kalau berat kita siasati. Berat tidak berat. Kalau Bapak Ibu malas baca Al-Quran, kan ada yang malesnya. Jujur aja, jujur nih, jujur. Yang bicara juga jujur. Ya, kalau malas kita siasati begini. Gak usah lama-lama kita baca Al-Quran, 5 menit saja. Sekarang jam berapa? Ya jam. Taruhlah pokoknya. Sekarang jam 7:30 lebih 10. Saya akan baca Al-Quran sebentar sajalah, 5 menit. Nanti begitu jarum panjang di atas jalan saya selesai. Itu kan jadi ringan. Berapa menit? 5 menit adalah waktu mewakili waktu yang singkat. 5 menit. Kira-kira Bapak Ibu 5 menit lama apa tidak? Tidak. Insya Allah ya. Kalau 5 menit kan waktu yang tidak lama. Maka itu yang menjadikan perwakilan waktu untuk menjadikan ketarikan bahasa Al-Quran. Gak usah lama-lama, 5 menit saja. Daripada tidak sama sekali itu masih bagus 5 menit. Jadi gak usah, saya mau baca Al-Quran ini males, mau bayangannya 1 jam ya males.
Makanya jangan diberat-beratkan bayangannya. Saya target saya 5 menit saya baca Al-Quran, saya jadi semangat 5 menit. Pokoknya nanti kalau sudah jalur panjangnya dia masih benar, saya berhenti. Konsentrasi saja dengan itu. Nah, begitu baca Al-Quran 5 menit selesai sudah. Tapi kan terlaksana. Walaupun 5 daripada kemudian kalau masa Quran harus intensifnya. Lah kalau panjenengan merasa 5 menit itu lama, 4 menit. Ya, 4 menit. Kalau masih males, sudah 4 menit kalau ini kan hanya perwakilan saja. 5 menit itu kan sesuatu yang oleh siapapun dianggap ya sebentar. Kalau 4 menit masih terlalu lama, 3 menit. 3 menit terlalu lama, 2 menit. 2 menit terlalu lama, 1 menit. Tuh, jangan disepelekan, berarti itu bismillah dong. Maka Bapak Ibu ini supaya panjenengan itu harus bahan bakar ini totalitas ya. Ini bukan bahan bakar oplosan, bukan. Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Nah, kalau sudah di Ramadan itu pasti dilipat gandakan, Pak. Kalau di Ramadan itu pasti dilipat gandakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul adzim. Kita tidak boleh menafikan akan hujah tentang satu huruf ini satu kebaikan. Itu kan disampaikan oleh Rasulullah. Berpanjangan kalau iman ya percaya bahwa satu huruf itu mendapatkan satu kebaikan dan bisa dilipat gandakan jadi 10 kali. Besoknya lagi meningkat, jangan terburu. Nanti karena tadi ya kalau melihat 1 menit ya sudahlah target 1 menit. Nun Allah. Terus nanti kepengen lagi ya. Itu kan saya sudah terlaksana. Nanti kepengen baca Quran lagi dalam waktu dekat. Yaudahlah saya akan nambah 1 menit lagi. Karena tadi membaca nun saja, sekarang 2 huruf menjadi Toha. Shadaqallahul adzim. Amin. Yang 3 huruf sudah ada alif, lam, mim, terus 2 ya Yasin, 2 juga itu. Artinya apa? 1 menit lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalau kaidah usul itu malah 30 malah 30. Jadi kalau kita tidak mampu mengamalkan secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan keseluruhan. Kalau kita tidak bisa baca Al-Quran 24 jam, ya jangan kemudian tidak sama sekali. Minimal 1 menit dalam sehari itu. Orang kata muntok. Tapi insya Allah setelah dengan target 1 menit, mungkin di sela-sela itu ada kepengen lagi. Nggak usah lama-lama lagi targetnya, 1 menit lagi. Itu cara mensiasati sesuatu yang berat itu menjadi ringan. Kan semua orang itu tidak bisa disamakan kayak Ustaz Muslimun tahajudnya sekian rakaat. Kan sudah biasa. Bagi yang tidak terbiasa itu untuk tahajud sampai 11 apalagi lebih dari itu kan berat sekali. Kita membayangkannya itu ya yang seperti itu jadi berat. Ya kalau kita tidak mampu 11 itu ya 9. Harus tidak kuat 9, 7. Tidak kuat 7, 5. Tidak kuat 5 itu ya 3. Tidak kuat 3 itu 1. Ayo, harus pilih apa lagi? 1 rakaat cukup kiranya mikir malam itu. Nanti lama-lama juga mikir, masa iya ya tunggal menghitung 1 rakaat. Apalagi kalau kemudian setelah
panjenengan itu memulai dari yang tidak pernah menjadi satu rakaat, hidayah Allah turun, manisnya sholat malam itu terasa saat itu, kemudian panjenengan ingin tambah lagi. Kan kita tidak tahu. Kadang-kadang itu kan amalan kita itu menghadirkan manisnya ibadah. Puasa, ya kalau kita melihat dari definisinya kan melelahkan gitu, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari kan berat. Tapi ketika kita tunaikan, betapa kita mendapatkan pengalaman spiritual. Apa pengalaman spiritual yang rata-rata kita dapatkan? Menu buka puasa yang biasanya rasanya biasa-biasa saja menjadi luar biasa ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Rasanya mendoan seperti apa, Bu? Ya seperti itu. Rasanya teh manis, ya seperti itu. Tapi kalau sudah mendekati maghrib di bulan Ramadan, rasanya mendoan itu menjadi luar biasa. Rasanya teh manis itu menjadi luar biasa. Apalagi kalau nanti dipertemukan dengan Rob di hari kiamat itu luar biasa. Amin ya Rabbal. Karena kebahagiaan orang berpuasa di antaranya itu ketika berbuka puasa dan nanti ketika bertemu dengan Tuhan yang hidup. Hanya bertemunya kan hoki. Yang nampak saja yang di dunia saja sudah didapatkan pengalaman spiritual. Oh ya Allah, iya yang mendoan rasanya ya seperti itu. Apalagi kalau mendoan plus menira. Pokoknya disuguhi kurma itu kan harus kurma. Untuk paksa-paksa kurma mau kilat kelumutan ya. Condongnya ya kok mendoan menira. Ya memang. Berarti kalau kurma sunah bukan? Kalau Nabi diturunkan di kelumutan ya mendoan menira. Nah yang seperti ini yang kadang-kadang makan kurma itu sunnah atau bukan itu diperdebatkan. Yang secara kebetulan saja Nabi diturunkan di Arab adanya kurma. Coba kalau di kerumutan, pasti makannya mendoan dengan menira. Sama seperti jubah itu sunnah atau tidak. Nah, kalau Nabi diturunkan di Jawa ya makan hati. Jadi ada yang memasukkan kategori bukan sunnah. Artinya tidak harus diikuti. Sebab Nabi itu ada dimensi nabawiyah, ada basyariyah. Yang diikuti itu yang dimensi nabawiyah. Adapun basyariyahnya itu tidak termasuk sunnah. Contoh yang tidak termasuk sunnah itu Nabi batuk ya. Nabi batuk itu kan basyariyah, itu kemanusiawinya orang kan batuk. Tapi bukan berarti ketika Nabi sholat batuk terus makmumnya batuk semuanya gitu. Itu kan keliru bahwa itu kan perbuatan Nabi. Iya perbuatan Nabi, tapi kan perbuatan Nabi yang berdimensi basyariyah. Ini Nabi katel kukur-kukur, ini kukur-kukur lah. Nabi kemudian senang paha kambing, semuanya paha kambing semuanya. Terus yang lainnya siapa yang makan? Itu basyariyah. Walaupun ada kebaikan ketika kita mencontoh apa yang biasa oleh Nabi itu dilakukan. Tapi tidak harus mengklaim bahwa itu sunnah. Minimal ketika saya membiasakan dengan apa yang sudah menjadi kesenangan Nabi, kita mendapatkan kebaikan dan keberkahannya. Itu, ya, itu proporsional. Jadi jangan kemudian memaksakan kurma itu sunnah. Ya orang Indonesia nggak mudah semuanya gitu. Itu proporsional. Tapi kalau kita mengutamakan kurma dengan keutamaan yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Kalau kita itu pakai jubah seperti Nabi, ya kan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Jadi bukan berarti yang tidak pakai jubah itu orang yang tidak sunnah semuanya. Saya yang paling sunnah malah repot. Jadi sombong. Maka Bapak Ibu sebagai penuntut, kita kan walaupun itu sudah diberi energi, ya, hujah-hujah, keterangan seperti ini, tapi tetap males ya males. Maka di akhir ini ada berdoa setelah membacanya. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, setelah membaca Al-Quran kita tetap bersandar kepada Allah.
Ya jangankan setelah membaca Al-Quran, setelah sholat saja. Setelah sholat itu setelah salam apa yang kita baca? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita tetap bersandar kepada Allah, memproklamirkan kita sebagai hamba yang tidak punya daya kekuatan apapun selain kekuatan dan daya yang datang dari Allah. Bahwa sudah kita upayakan sholat sekhusyuk mungkin, tapi ya tetap yang namanya pikiran itu wah kesana kemari. Astagfirullah, astagfirullah. Maka setelah membaca Al-Quran juga sama, kita bersandar kepada Allah dengan sebuah doa, Allahumma arhamni bil Quran. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran. Waj'alhu li imama, jadikanlah ini sebagai pemimpin. Jangan sebaliknya ya. Jadi posisi Al-Quran itu harus jadi imam, pemimpin, jangan sebagai makmum. Apa ada Al-Quran yang menjadi makmum? Ya ada. Ia baca Al-Quran, ia pelajari isi Al-Quran, tapi untuk menyelamatkan dirinya dan mendukung keinginan hawa nafsu. Ini contoh yang mungkin paling populer dulu itu. Di saat kampanye Orde Baru dulu lah. Dulu itu. Ada kita mungkin nggak alami, tapi bapak-bapak ini pernah mendengar ketika Golkar jaya-jayanya itu. Itu kan juga ada pihak-pihak yang nggak suka Golkar itu. Yang nggak suka Golkar waktu itu siapa? P3 ya. Ada Golkar, P3, PDIP. Golkar dengan P3 itu orang P3 ada yang kemudian berkampanye orang tak perlu hati saja. Jangan mendekati pohon ini, jangan mendekati pohon beringin. Itu kan berarti ayat Qurannya itu digunakan untuk apa? Ya pembenar saja dari upaya menarik simpati para orang-orang supaya pilih. Contoh sih, contoh. Ya tidak kemudian mereka yang, tapi kan ada waktu itu menggunakan dalil-dalil, tapi untuk pembenaran dari sesuatu yang tidak semestinya. Karena saking bencinya kepada Golkar waktu itu dalil wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kemudian mendekati pohon ini, maksudnya pohon beringin. Nah itu kan ayat bagaimana ketika Nabi Adam itu dilarang makan buah jatuh yang buah yang terlarang itu. Jangankan makan buahnya, mendekati saja tidak boleh, wala taqrabu. Sama dengan wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Itu bukan berarti zina boleh, yang dilarang kan mendekati. Kalau zina boleh, yang dilarang kan mendekati. Tidak begitu pemaknaannya. Wala taqrabu zina itu jangankan berzina, mendekati saja tidak. Jangankan memakan buah terlarang, mendekati pohonnya saja tidak. Tapi ini untuk kampanye. Nah ini yang maksudnya tidak proporsional. Mestinya imam di Al-Quran itu dijadikan imam. Sehingga Al-Quran itu tadi menggeret ya, dari posisi akan mendapatkan adab menjadi selamat dari Tapi kalau kemudian Al-Quran dijadikan makmum, bukan geret, tapi jongkong ke siksa api. Karena salah mensikapi ayat-ayat Al-Quran itu hanya untuk pembenar hawa nafsunya. Wa nuron, dan jadikanlah bacaan Al-Quran kami itu sebagai cahaya, wa hudan, petunjuk, wa rahmah, dan rahmat bagiku. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu. Ya Allah, ingatkanlah aku atas apa yang terlupakan darinya. Ya, walaupun baca Al-Qurannya sudah lancar, tapi tetap yang namanya manusia kadang-kadang pikirnya tak kelihatan, begitu ya, terlaleng, tasbihnya. Kita sadar betul bahwa kita itu hamba yang tidak punya daya kekuatan apapun. Maka ingatkanlah aku. Maka biasanya Bapak Ibu di pengalaman spiritual, saya juga kadang-kadang baca Al-Quran salah. Tapi ketika salah, Allah memberi kesadaran saya untuk mengulangi ayat itu. Ini karunia besar. Kan ada orang yang salah yang nggak ulang salah. Ada yang baca Qurannya kayak lancar, apalagi di speaker. Saya tahu bahwa itu salah semuanya, tapi nggak pernah mengulangi itu. Nah saya itu kadang-kadang bertanya-tanya kepada diri sendiri, ya Allah, saya kok kalau salah kok diberi kesadaran untuk mengulangi. Padahal keinginan saya itu kan bacaannya lancar, yang sudah menguasai tajwid, pokoknya
tapi sewaktu-waktu sudah keliru. Tapi juga setelah keliru itu diberikan kesadaran untuk mengulangi. Kan ada orang yang salah tapi tidak bermangsa. Ini sebagai bentuk ingatkanlah aku atas apa yang terlupakan baru. Ajarilah aku atas apa yang belum tahu darinya. Itu wa'alimni minhu ma jahiltu. Ya kadang-kadang walaupun kita tidak ngerti maknanya, tapi ya gerambiang-gerambiang itu maunya gini. Finari jahannam khalidina fiha abada. Jadi pasti di neraka dan selama-lamanya. Itu juga kadang-kadang walaupun kita tidak melihat maknanya, tidak tahu tafsirnya, tapi ada itu pesan-pesan baik dalam Al-Qur'annya. Kemudian Allah datangkan sebab sesuai dengan permintaan kita, ajarilah aku atas apa yang belum tahu darinya. Kemudian warzuqni tilawatahu ana al-laili. Berikanlah aku kemampuan membaca sepanjang malam wa atrofan nahar dan ujung siang. Nah, tadi terkait dengan malasnya tadi, jangan sampai berhenti malas. Kalau malas ya tadi disiasati dengan 1 menit saja. Tapi ya jangan berhenti tidak berdoa. Harus berdoa karena berdoa itu menunjukkan bahwa kita itu hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu paling suka kepada hambanya. Semakin merasa lemah di hadapannya, semakin suka terhadap hamba itu. Semakin banyak hamba ini berdoa, semakin sejati kehambaannya. Sebab merasa tidak punya daya kekuatan apapun. Jadi jangan sampai begini. Kalau orang penak, doa terus, jalan terus kan bisa orang penak. Orang penak kan orang jalan duit main. Anak ke bapaknya ngomongnya, nah gak enak sama bapak minta terus ya. Atau ibu ke bapaknya minta terus. Kalau penak kalau bapaknya jalan terus. Tapi kalau kepada Allah semakin banyak kita meminta, semakin cinta Allah itu kepada. Kenapa? Karena semakin jelas kehambaan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kalau ada perasaan malas tapi disertai dengan warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allah berikan kekuatan kita untuk baca Al-Qur'an di malam hari dan seujung malam, seujung siang. Itu nanti kalau sudah kekuatan datang dari Allah, ya siapapun tidak akan pernah bisa menghalangi. Sama lah kira-kira seperti orang yang kesulitan berhenti merokok gitu ya. Kira-kira kalau rokoknya sudah datuk untuk berhenti itu angel apa ya? Nah, kalau sudah angel ya minta kepada yang maha kuat ya Allah, berikanlah kekuatan saya untuk berhenti merokok. Dan itu sama ibu, amin, amin. Jadi ibu juga gak usah terus terima itu rokok, sudah ada ditembus langit melalui doanya. Ya Allah, berhentikan suami saya dari merokok. Nanti kalau Allah sudah memberikan kekuatan berhenti, mudah bagi Allah itu. Dikasih bengek sedikit saja. Begitu ke dokter, apa? Jangan merokok lagi. Kalau merokok bunuh diri. Akhirnya apa? Berhenti. Tapi kan yang mendatangkan bengek, yang mendatangkan waktu goblok itu kan siapa? Panjangnya nggak bisa kemudian memarahi bapak so korek gitu ya. Selagi tadi penyebabnya itu tidak hadir. Yang menjadikan penyebabnya hadir mudah bagi Allah, kasih batuk saja. Nanti kan otomatis ke dokter, kata dokter berhenti merokok. Jangan merokok, daging kambing juga berhenti. Nah yang terakhir, waj'alhu li hujjatan. Carikanlah dia sebagai pembela. Ya sudah, kita sudah yakin bahwa Al-Quran itu memberikan syafaat. Tapi ya tetap kita minta kepada Allah, jadikan bacaan saya itu hujjah. Waj'alhu li hujjatan ya Rabbal alamin. Jadikanlah dia sebagai pembelaku, wahai Tuhan semesta alam. Demikian Bapak Ibu materi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mari kita rubah target kita. Yang tidak membaca menjadi membaca. Yang sudah membaca target 1 kali hatam menjadi 1,5. Ya kalau banyak mau 2 kayak berapa? Ya target kan nggak masalah.
Asal diikuti dengan tadi. Kalau malas 5 menit, malas 5 menit, malas 5 menit, kan nggak terasa gitu. Ya kalau bayangannya masalah Al-Quran itu satu saja, lelah dulu sebelum megang sok itu, sebelum megang mushaf itu sudah mundur dulu. Tapi kalau 5 menit tidak kemudian mengganggu aktivitas yang lain. Apalagi kalau yang masih ngantor nih, yang masih ngantor, yang muslim masih ngantornya. Kalau yang di KUA itu, kalau bulan puasa kan libur, Bang. Di bulan puasa itu KUA libur. Orang nikah. Ada orang nikah di bulan puasa, ya ada orang puasa. Relatif karyawan itu libur. Nah, pelayanan lengang begitu kalau tidak ihtisab memperhitungkan ini jangan-jangan ini waktunya sudah larinya membaca Al-Quran yang sudah jelas memberikan syarat. Nah kalau hanya untuk buka HP, TikTok dan sebagainya buat konten dan sebagainya belum tentu. Sudah yang jelas saja Al-Quran. Demikian juga ibu. Kalau maunya masaknya sore, siang hari tidak ada aktivitas kembali kepada Al-Quran. Demikian mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mensikapi Al-Quran dengan proporsional sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga pada saatnya nanti kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri taklim kita dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.